Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Dwi Maulida dengan NIM 202310101032 dari kelas Bahasa Indonesia 44. Di sini saya akan membacakan teks deskripsi tentang wirausaha sukses. Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti yang biasa kita kenal dengan Ibu Susi merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 sampai 2019. Beliau merupakan pengusaha serta pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product yang mengekspor hasil perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan susi air dari Jawa Barat. Susi lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari tahun 1965. Susi merupakan anak dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Hajah Sumi Lasmina yang berasal dari Jawa Tengah. Setelah lulus SMP, Susi melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun, pada saat kelas 2 SMA, Susi dikeluarkan akibat sering bolos. Alasan Susi saat itu dikarenakan tidak cocok dengan sistem sekolahnya. Setelah keluar dari sekolah, Susi sempat berpikir untuk melakukan apa. Pasalnya diam saja tidak akan membuatnya menjadi apa-apa. Akhirnya beliau memutuskan untuk mencari penghasilan sendiri tanpa bergantung pada orang tua, walaupun saat itu beliau masih dibantunya. Pada saat itu, Susi menjual perhiasannya dan ia dapat mengumpulkan uang sebanyak 750.000. Dengan uang tersebut, ia gunakan sebagai modal untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 1996, Susi bisa mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan nama PT ASI Pujiastuti Marine Product dan produk yang menjadi unggulannya berupa lobster dengan merek Susi Brand. Bisnis pengolahannya ikan ini semakin meluas hingga ke Asia dan Amerika. Mengingat permintaan dari pasar meningkat, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat mengangkut hasil produknya dalam keadaan masih segar. Pada tahun 2004, Susi memutuskan untuk membeli 2 pesawat Cessna Caravan menggunakan dana pinjaman dari Bank BUMN. Usahanya dalam meyakinkan beberapa bank selama 4 tahun berhasil. Pesawat yang ia miliki digunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di Pangandaran yang akan dikirim ke Jakarta. Dengan pengiriman menggunakan pesawat tersebut, lobster dan ikan yang dikirim lebih segar dan tidak banyak yang mati. Keberhasilan Susi dalam semua usahanya hingga menjadi berkembang tidak lepas dari peran suaminya, bernama Christian von Stromberg yang merupakan seorang pilot asal Jerman. Selang beberapa bulan setelah Susi membeli pesawat untuk mengangkut ikan, terjadi tsunami menerjang Aceh. Banyak korban jiwa pada kejadian tersebut, dan hampir semua akses transportasi yang masuk ke Aceh terputus. Kemudian, Susi berinisiatif untuk meminjamkan pesawatnya untuk mengangkut bantuan selama 2 minggu. Tetapi saat Susi akan menarik kembali pesawatnya, banyak organisasi kemanusiaan yang akan menyewanya untuk mengirim bantuan ke Aceh. Dari sinilah Susi kemudian muncul sebuah ide untuk terjun pada bisnis penerbangan. Pada tahun 2012, perusahaan penerbangan Susi telah mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe dan melayani rute pedalaman serta charter pribadi. Pada tahun 2014, Susi ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Kabinet Joko Widodo dan Yusuf Kala. Sebelum dilantik menjadi menteri, Susi melepaskan semua posisinya, mulai dari Direktur PT ASI Pujiastuti serta PT ASI Pujiastuti Aviation. Hal tersebut beliau lakukan agar dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Saat pelantikan, Susi kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato di kakinya, sehingga hal tersebut menuai kontroversi. Tetapi di balik itu semua, Susi merupakan sosok yang tegas, seperti keputusan tegasnya untuk memberantas pencurian ikan yang sering terjadi.
Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Susi pada saat menjabat menjadi menteri yaitu menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Nusantara. Atas semua tindakannya, Susi mendapat banyak pujian baik dan kritikan dari media sosial. Pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Oktober, Menteri Susi digantikan Adi Wibowo. Setelah masa menjabatnya telah usai, Susi kembali menjadi pengusaha di bidang perikanan. Ini daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Sekian teks deskripsi dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.